Halo guys, aku Vandra NLP 097. Aku Syamsu, NRP 107. Aku ada NRP 071. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan salah satu senyawa organik yang memiliki fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Kira-kira apa ya? Yuk ditonton bareng-bareng. Halo teman-teman, tahu nggak sih kalian apa itu aspirin? Apa sih aspirin itu? Obat yang buat sakit kepala itu nggak sih? Emang iya? Daripada kita nebak-nebak, mending lanjutin deh nonton videonya. Yaudah yuk. Oke. Yes, benar banget. Aspirin itu yang biasanya buat obat sakit kepala atau demam. Kayaknya sih kalian pasti pernah ya minum pil kecil itu. Nah, pil kecil berwarna putih yang kalian minum itu ternyata punya cerita kimia yang menarik loh. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah obat paling populer di dunia. Tapi, di balik fungsinya yang sederhana, molekul aspirin ternyata menyimpan banyak drama kimia yang melibatkan ikatan, orbital, interaksi molekul, sifat asam basa, hingga nukleofil elektrofil. Yuk, mari kita bongkar satu persatu. Aspirin punya struktur molekul seperti ini. Aspirin memiliki gugus penting seperti cincin benzena, gugus karboksilat, dan gugus ester. Semua atom dalam aspirin terikat dalam ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan saling berbagi elektron karena keelektronegatifannya sangat kecil. Ikatan kovalen dalam aspirin ini ada dua. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen kakap dua. Untuk ikatan kovalen tunggal terdapat ikatan sigma, dan untuk kovalen kakap dua ada ikatan pi. Nah, selain itu nih teman-teman, pada aspirin juga terdapat cincin benzena yang terjadi resonansi di mana elektron terdelokalisasi ke seluruhan molekul sehingga membuat molekul ini stabil. Nah, stabilitas inilah yang membuat aspirin dapat disimpan dalam bentuk tablet tanpa cepat rusak. Jadi, tiap kali kamu menemukan obat aspirin di apotek, ingatlah bahwa ikatan kimia di dalamnya menjaga molekul tetap kokoh. Bentuk molekul pada aspirin ditentukan oleh atom-atom penyusunnya. Karbon dalam cincin benzena mengalami hibridisasi sp2, begitu juga karbon pada gugus karbonil. Hibridisasi ini membuat molekul aspirin berbentuk semiplanar dengan sudut ikatan tertentu. Bentuk semiplanar inilah yang membuat aspirin bisa menempel pas pada situs aktif enzim siklooksigenase. Gugus polar seperti COOH dan O menjadi titik interaksi lewat ikatan hidrogen, sementara cincin aromatik berperan dalam interaksi hidrofobik. Kombinasi ini mampu membuat aspirin dapat menghambat produksi probaglandin sehingga dapat menurunkan nyeri, radang, dan demam. Pada molekul aspirin, interaksi intramolekul memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan dan fungsinya sebagai obat. Efek induksi muncul karena tarikan elektron dari atom oksigen yang elektron negatif sehingga karbon-karbonnya menjadi lebih elektrofilik dan membuat gugus ester relatif mudah mengalami reaksi, misalnya hidrolisis di dalam tubuh. Efek medan yang ditimbulkan menciptakan interaksi elektrostatik yang memperkuat ikatan hidrogen intramolekul serta meningkatkan kelarutan aspirin di dalam lingkungan berair sehingga aspirin dapat terdistribusi dengan baik di dalam tubuh. Efek resonansi pada gugus karboksilat dan ester menyebabkan delokalisasi elektron yang menurunkan reaktivitas ikatan tertentu sekaligus meningkatkan kestabilan molekul. Kombinasi ketiga efek ini membuat aspirin dapat stabil, efektif, dan bekerja secara maksimal menempel pada enzim yang akan diperlukannya sehingga dapat menurunkan nyeri, radang, dan demam. Nah, tadi kan udah dibahas nih mengenai ikatan kimia, orbital, dan juga interaksi intramolekul dari molekul aspirin. Sekarang saatnya kita akan membahas mengenai asam basa dari molekul aspirin. Nah, sifat asam dalam molekul aspirin ini didapatkan dari gugus karboksilatnya nih teman-teman. Di mana atom oksigen dalam gugus karboksilat tersebut menarik kerapatan elektron sehingga atom H itu mudah terlepas dari gugus aspirin ini.
Nah, selain dapat dijelaskan oleh gugus karboksilatnya, keasaman dari molekul aspirin ini juga dapat dijelaskan melalui prinsip kestabilan dari anion konjugat atau basa konjugatnya nih. Karena setelah gugus karboksilat itu melepaskan satu hidrogennya, akan terbentuk ion karboksilat dan akan terjadi resonansi dalam struktur tersebut sehingga strukturnya itu stabil dan atom H sulit untuk kembali ke molekul tersebut. Sementara itu, sifat basa dalam molekul aspirin ini tergolong cukup lemah teman-teman, karena keelektronegatifan daripada atom-atom penyusunnya itu lebih menarik elektron ke satu sisi, sehingga elektron yang mengikat proton itu lebih tertarik sehingga proton itu lebih mudah lepas. Dan molekul aspirin ini lebih mudah melepaskan proton daripada untuk menangkap proton, sehingga molekul aspirin ini tergolong ke dalam asam daripada ke dalam basa. Nah, sifat asam dari molekul aspirin inilah yang membuat aspirin itu tetap dalam bentuk molekulnya ketika sampai di lambung yang ber-pH asam. Namun, ketika dia sampai di usus halus yang ber-pH basa, dia akan berubah menjadi bentuk ionnya dan akan lebih mudah terserap oleh tubuh. Nah, untuk bahasan dari molekul aspirin yang terakhir adalah sifat nukleofil dan elektrofil ya, di mana dalam kimia organik, nukleofil merupakan spesies yang kaya akan elektron dan elektrofil merupakan spesies yang kekurangan elektron. Nah, untuk sisi elektrofilik pada aspirin itu terdapat pada atom karbon-karbonilnya nih, yang baik pada ada di gugus ester maupun pada gugus karboksilatnya. Di mana karbon pada karbonil ini bersifat elektrofilik karena ditarik oleh oksigen yang elektronegatif sehingga bermuatan parsial positif dan menjadi target serangan daripada spesies nukleofil. Nah, untuk sisi nukleofilik bala aspirin itu terdapat di atom oksigennya nih. Atom oksigen yang ada dalam gugus hidroksil, karbonil, dan juga di gugus esternya. Di mana oksigen ini tuh kaya banget akan elektron karena memiliki pasangan elektron bebas sehingga dapat bertindak sebagai donor elektron atau akseptor daripada proton. Nah, sifat daripada nukleofil dan elektrofil di dalam molekul aspirin tadi ini tuh berkorelasi secara langsung dengan sifat metabolisme aspirin di dalam tubuh nih teman-teman. Dimana bila dikaitkan dengan mekanisme reaksi, metabolisme aspirin di dalam tubuh itu sering melibatkan reaksi substitusi nukleofilik. Dimana nukleofil H2O atau hidroksi itu menyerang karbon elektrofilik pada gugus esternya. Dimana serangan ini tuh memutus ikatan CO pada ester dan menghasilkan asam salisilat, yaitu merupakan salah satu bentuk aktif yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap efek biologis aspirin untuk tubuh. Jadi itu tadi fenomena kimia organik melalui molekul aspirin dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa dikulik dari satu molekul aspirin. Bener banget nih, jadi kalau kalian minum aspirin, ingat kimia, Ingat DKO!